Perkenalkan, nama saya Jessica Aulia. Saat ini saya akan menjelaskan 4 jenis dryer yang dapat digunakan untuk mengeringkan bahan. Yang pertama ada tray dryer, yang kedua drum dryer, yang ketiga spray dryer, dan yang keempat flash dryer. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tray dryer. Tray dryer atau yang biasa disebut pengering baki, pengering rak, atau pengering kabinet merupakan jenis alat pengering berbentuk persegi dan di dalamnya berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan. Prinsip kerja dari tray dryer yaitu beroperasi dalam vakum dan dengan pemanasan secara tak langsung, di mana rak-rak yang tersusun bertingkat akan dialirkan panas secara zigzag menggunakan blower atau fan dari bawah ke atas. Cara kerja dari tray dryer, bahan yang akan dikeringkan disebarkan secara merata pada setiap rak agar dapat dikeringkan dengan sempurna. Udara panas yang digunakan sebagai fluida dalam pengeringan dapat diperoleh dari proses pembakaran bahan bakar, panas matahari ataupun listrik. Misalkan mekanisme pengeringan pada bahan granula atau butiran yang dilakukan dengan cara memasukkan bahan ke dalam kawat pada bagian bawah tiap-tiap tray, kemudian akan melalui sirkulasi pengering di mana uap panas akan melewati bed permeable sehingga akan memberikan waktu pengeringan yang lebih singkat karena luas permukaannya yang lebih besar. Tray dryer dapat digunakan untuk mengeringkan bahan yang berbentuk padatan dan butiran. Jenis perpindahan panas dalam tray dryer yaitu perpindahan secara konveksi, di mana menggunakan aliran udara panas untuk mengeringkan produk. Rotary dryer atau yang biasa disebut drum dryer merupakan jenis alat pengering berbentuk seperti sebuah drum yang berputar secara kontinu dan dipanaskan menggunakan tungku atau gasifier. Prinsip kerja dari drum dryer yaitu menggunakan panas yang dialirkan secara langsung dengan bahan yang akan dikeringkan melalui drum yang berputar. Mesin pengering drum dryer ini sering digunakan untuk mengeringkan bahan bubuk, gumpalan partikel, granula, dan gumpalan padat yang kesemuanya dalam ukuran besar. Perpindahan panas yang dominan adalah perpindahan panas secara konveksi, di mana pemanasan dilakukan dengan kontak langsung antara udara panas yang mengalir secara berlawanan dengan aliran zat padat. Selanjutnya, cara kerja drum dryer. Proses pengeringan pada drum dryer terjadi ketika bahan dimasukkan ke dalam silinder yang berputar, kemudian bersamaan dengan itu, aliran panas akan mengalir dan kontak dengan bahan. Di dalam drum yang berputar, terjadi gerakan pengangkatan bahan, di mana pengangkatan ini dilakukan dengan cara menjatuhkan bahan dari atas ke bawah, sehingga kumpulan bahan basah yang menempel tersebut terpisah dan proses pengeringan bisa berjalan lebih efektif. Bahan akan bergerak dari bagian ujung dryer, kemudian keluar menuju bagian ujung lainnya akibat kemiringan drum. Bahan yang telah kering kemudian akan dikeluarkan melalui suatu lubang yang berada di bagian belakang pengering drum. Alat yang ketiga yaitu spray dryer. Spray dryer merupakan alat pengering yang digunakan untuk mengurangi kadar air yang terdapat dalam suatu bahan, sehingga akan dihasilkan suatu produk berupa bubuk melalui penguapan cairan. Mesin spray dryer ini dapat digunakan pada pengeringan susu, dalam pembuatan susu bubuk, kopi instan, santan bubuk, buah-buahan atau bahan cair ataupun semi cair lainnya. Untuk prinsip kerja dari spray dryer yaitu dengan menyemprotkan cairan melalui atomizer, di mana cairan tersebut akan dilewatkan ke dalam aliran gas panas dalam sebuah tabung, sehingga akan menyebabkan air dalam tetesan dapat menguap dengan sangat cepat dan yang tertinggal hanya serbuk atau bubuk yang kering dalam ukuran yang homogen. Cara kerja dari spray dryer terbagi menjadi 3 tahap utama. Tahap yang pertama yaitu tahap atomisasi, di mana bahan akan melewati nozzle sehingga akan dihasilkan cairan dalam bentuk butiran-butiran yang kecil. Tahap yang kedua yaitu tahap pengeringan, di mana butiran-butiran halus yang disemprotkan oleh nozzle akan terpapar oleh panas pada ruang pengering,
sehingga air dalam bahan dapat menguap. Penguapan air dari bahan ini akan menghasilkan butiran kering yang akan terkumpul sebagai bubuk kering. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pengumpulan serbuk, di mana serbuk halus hasil pengeringan akan dikumpulkan dengan alat yang berbentuk corong di bagian bawah ruang pengering. Tetapi karena partikel hasil pengeringan yang diperoleh memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dapat terbawa oleh arus udara pada menu sistem pembuangan, oleh karena itu, digunakan sistem silkon yang akan berfungsi untuk memisahkan udara dengan butiran halus hasil pengeringan. Alat yang terakhir adalah flash dryer. Flash dryer merupakan jenis alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan tepung yang mempunyai moisture content tertentu. Prinsip kerja dari flash dryer yaitu dengan memanaskan air heater dan aliran udara pada blower yang dihembuskan masuk ke dalam bejana untuk mengeringkan dan memindahkan tepung basah yang telah dimasukkan ke dalam flash dryer melalui screw conveyor. Tepung yang masih basah ini selanjutnya akan melewati hammer mill dan akan dialirkan melalui pipa dengan ketinggian tertentu. Kemudian tepung yang telah kering akan dipisahkan di instalasi pemisah berupa clone separator dengan tujuan untuk memisahkan antara tepung yang sudah kering dengan udara. Adapun jenis bahan yang dapat digunakan dalam pengeringan flash dryer yaitu bahan yang memiliki partikel yang lebih kecil seperti tepung. Kemudian, jenis perpindahan panas yang terjadi pada flash dryer yaitu perpindahan panas secara konduksi, di mana panas akan mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah dalam suatu medium yang satu dengan yang lain yang bersinggungan secara langsung. Selanjutnya, penjelasan mengenai cara kerja dari flash dryer. Dimulai ketika partikel-partikel basah dimasukkan melalui wet material inlet, kemudian dialirkan ke dalam tabung dengan menggunakan feeder, di mana di dalam tabung material basah dialiri oleh udara panas yang berasal dari air inlet yang dipanaskan oleh heater. Di dalam tabung akan terjadi kontak antara material basah dengan aliran udara panas, sehingga material basah berubah menjadi kering dan menghilangkan kelembapan pada material basah. Di akhir proses, material akan masuk ke dalam clone separator yang bertujuan untuk memisahkan antara material yang kering dengan udara. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai mekanisme, cara kerja, jenis bahan, dan jenis perpindahan dari 4 jenis dryer yang dapat digunakan untuk mengeringkan bahan.